Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini Gereja Sejagat merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Hari Raya Kristus Raja yang kita rayakan menutup tahun liturgi dengan suatu pesan yang sangat kuat, yaitu Yesus adalah Raja. 3 bacaan hari ini menunjukkan bagaimana Allah memimpin umatnya dengan cara yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Dalam kitab kedua Samuel, suku-suku Israel datang kepada Daud dan berkata, "Sesungguhnya engkau tulang dan daging kami." Mereka menerima Daud sebagai raja bukan sekedar karena kemampuan politik, tetapi karena Allah sendiri memilih Daud untuk mengembalakan umatnya. Sedangkan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose menggambarkan siapa Yesus sesungguhnya. Yesus digambarkan sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus juga dipahami sebagai yang sulung dari segala ciptaan, dan segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Karena melalui darah salibnya, Ia mendamaikan segala sesuatu. Di sini kita melihat kemuliaan Kristus Raja, di mana kerajaannya bukan hanya untuk Israel, tetapi untuk seluruh ciptaan. Kekuasaannya berasal dari kasih, bukan kekuatan senjata. Karena Yesus adalah Raja yang memulihkan, bukan menaklukkan. Injil Lukas menampilkan gambar yang paling mengejutkan tentang Yesus sebagai Raja. Yang pertama, Yesus adalah Raja yang tersalib. Para pemimpin agama dan tentara mengejek Yesus. "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Tantangan ini mencerminkan gambaran raja menurut dunia. Raja yang berkuasa, yang berwibawa, yang mampu mempertahankan diri dan menunjukkan kekuatan. Namun Yesus tidak turun dari salib. Ia tidak menyelamatkan dirinya, karena Ia memilih menyelamatkan kita manusia. Inilah paradoks kerajaan Allah. Kuasa dinyatakan melalui kerendahan hati, kemenangan melalui pengorbanan, dan kemuliaan salib. Yang kedua, Yesus adalah Raja yang mengampuni, bukan menghukum. Di tengah rasa sakit, Yesus tidak membalas ejekan atau kutukan. Ia justru sebelumnya berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kerajaan Kristus bukan kerajaan kekerasan, tetapi kerajaan belas kasih. Kristus adalah Raja yang hatinya penuh kerahiman, yang memerintah bukan dengan pedang, tetapi dengan kasih yang memulihkan. Yang ketiga, Raja yang membuka pintu surga. Di antara dua penjahat, seorang menghina, yang lain mengakui kesalahan dan berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Inilah pengakuan iman yang luar biasa, sebab di mata manusia, Yesus bukan tampak seperti Raja. Ia sedang sekarat, namun sang penjahat mendengar dan percaya kepada suara kasih yang memancar dari salib. Yesus menjawab, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sebagai Raja, Yesus memiliki kuasa atas surga, kuasa untuk mengampuni, kuasa untuk menyelamatkan, dan memberi kehidupan kekal. Raja dunia memberi hadiah materi, sedangkan Raja surga memberikan keselamatan. Lalu, apa makna bagi kita pada hari Raja Kristus semesta alam? Yang pertama, Kristus adalah Raja yang hadir dalam kelemahan manusia. Ia tidak memerintah dengan menakuti, tetapi menyembuhkan. Kita dipanggil menjadi warga kerajaan Allah yang mengutamakan kasih dalam setiap tindakan, melawan kejahatan dengan kebaikan, membalas kebencian dengan pengampunan. Kristus Raja mengajak kita untuk memandang salib
sebagai sumber pengharapan. Ketika hidup terasa berat, ingatlah, kerajaan Allah justru dijelmakan melalui pengorbanan dan cinta tanpa syarat. Mari kita mengakui Yesus sebagai pusat hidup. Banyak raja kecil dalam hidup kita, entah itu uang, gengsi, ambisi, kekuasaan. Tetapi hari ini kita diteguhkan untuk berkata, hanya Kristus yang menjadi raja dalam hatiku. Yang kedua, memerintah bersama Kristus melalui pelayanan. Jika Kristus adalah raja yang melayani, maka kita menjadi warga kerajaannya. Ketika kita melayani dengan kerendahan hati, mengampuni, membangun damai, mendahulukan yang lemah. Hari Raja Kristus semesta alam mengingatkan kita bahwa pemerintahan Kristus tidak hidup untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Di dunia yang sering salah paham tentang kekuasaan, Yesus mengajarkan bahwa otoritas sejati lahir dari pengorbanan dan pelayanan. Lalu apa artinya merayakan Yesus sebagai Raja bagi diri kita? Kita membiarkan Yesus memerintah hati, bukan ego dan ambisi. Kita belajar melayani, bukan demi kekuasaan, tetapi dengan kasih. Kita meniru Raja yang mengampuni, terutama saat kita terluka. Kita percaya bahwa salib bukan akhir, tetapi jalan menuju kemuliaan. Kita seperti penjahat yang baik, berani berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Dan mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam kerajaannya yang terkasih. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua.